Halo, selamat sore semua yang sudah hadir di acara Rabu Lokalnya Bukalapak pada hari ini. Apa kabar nih semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat seperti saya sendiri yang hari ini semangat sekali untuk menyapa teman-teman semua. Oh ya, sebelumnya saya kenalan dulu ya. Saya sendiri adalah Tina Ervina, VP of Customer Satisfaction Management di Bukalapak. Hari ini saya tidak sendirian pastinya, karena saya ditemani oleh para pembicara hebat dan spesial, ada dari Dana Indonesia dan juga Grab Indonesia. Dan pastinya tidak ketinggalan juga Bang Rahmat Kaimudin, as a CEO Bukalapak juga hadir tentunya sore hari ini. Saya mau nyapa dulu Bang Rahmat. Bang Rahmat, apa kabar? Halo Tina, baik, sehat, Sehat ya, alhamdulillah. dan pastinya semangat terus ya. Apalagi kita mau ngomongin seputar pelanggan nih, Bang Rahmat, sore ini. Pastinya kita akan banyak sharing juga tentang apa sih inovasi-inovasi yang dilakukan sama kita ya, Bang ya, buat customer tercintanya Bukalapak nih. Oke, terima kasih Bang Rahmat. Saya mau beralih dulu nih ke Mas Kerta Pradana, atau biasanya sih dipanggil Mas Dana, selaku Director of Partnership and Business Development Grab Indonesia. Mas Dana, apa kabar? Sore Tina, baik kabarnya Alhamdulillah. Sip deh, Eh, pastinya sehat-sehat dan semangat ya Mas. Apalagi kita juga mau ngomongin pelanggan nih Mas. Apa sih sebenarnya nanti inovasi yang sudah dilakukan oleh Grab untuk pelanggan tercintanya ya Mas Dana ya? siap, siap. Terima kasih ya, ini udah Mantap. diundang di sini juga. Sekali lagi terima kasih ini ke Tina sama Bang Rahmat ini. Terima kasih juga Mas Dana. Nah, satu lagi nih yang spesial. Saya sudah punya tamu istimewa dari Dana Indonesia. Ada Mas Vincent Iswara, atau biasa dipanggil oleh Mas Vince. Mas Vince, apa kabar? Apa kabar Mbak Tina? Sehat Senang dan sekali bisa semangat. berada di sini. Top deh. Mas, nanti kita ngomongin lebih jauh tentang pelanggan ya. Tentunya juga Ya, nanti apa sih yang spesial dari Dana untuk pelanggan tercintanya. Oke, Mas? siap. Oke, Mas. Sebelum kita lanjut lagi nih ngobrol-ngobrolnya dengan para pembicara yang super keren ini, saya ingin mengingatkan kembali mengenai program Rabu Lokalnya Bukalapak. Jadi Rabu Lokal Bukalapak ini merupakan sebuah program dari Bukalapak yang bertujuan untuk terus mendukung para pelaku UMKM lokal Indonesia dan pastinya berkontribusi dalam pengembangan ekonomi negara kita. Nah, bentuk kecintaan dan kebanggaan kita terhadap para UMKM lokal ini tentunya harus diwujudkan dalam sebuah tindakan nyata, bukan? Apalagi nih, Bukalapak sebagai perusahaan teknologi yang ingin menyampaikan rasa cintanya tersebut, maka Bukalapak berkomitmen untuk selalu memberdayakan pelanggan, termasuk di dalamnya para pelapak dan mitra Bukalapak. Oke, ini pas banget nih momentumnya. Bulan September ini dirayakan sebagai Hari Pelanggan Nasional. Jadi kita buktikan nih kecintaan terhadap produk dan UMKM lokal dalam bentuk terutama kepada pelanggan setianya yang selalu memacu semangat kita semua di Bukalapak sebagai perusahaan teknologi untuk terus berinovasi dan mengembangkan produk dan layanan demi menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat Indonesia. Termasuk di dalamnya ada pengguna, pelapak, mitra Bukalapak yang merupakan sumber kekuatan dan inspirasi kita semua di Bukalapak supaya terus bisa berinovasi dengan memberikan kemudahan dan menghadirkan beragam solusi untuk kebutuhan masyarakat. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi bincang-bincangnya, kalau ngomongin Rabu lokal, tentunya kita ngomongin brand lokal. Aku juga penasaran nih sama para narasumber di sini. Bang Rahmat dulu kali ya. Bang Rahmat, boleh di-share nggak sih produk lokal favoritnya Bang Rahmat nih? Apa sih Bang? Boleh dikasih tahu Bang ke Wah, kita semua di sini? saya sih semua produk favorit saya lokal semua, mulai Oke. dari istri gitu sampai makanan itu Wah, itu ini betul lokal. nih. Istri lokal ya, dipastikan 100% made in Indonesia ya Bang? Ya, jadi ya saya misalnya kalau pick me up saya tuh ada beberapa produk coklat gitu kan, Hmm. coklat lokal, ada kue-kue gitu itu suka beli. Terus kalau baju gitu kan, ya ini nyari-nyari ada beberapa brand gitu kan, baju-baju olahraga dan sebagainya. Ya banyak sih sebenarnya. Nanti kita di sesi lain kita tunjukin Ya, aja ya barangnya biar bisa nyebut brands. iya, betul. Tapi so far gimana Bang kualitas dari barang-barang lokal yang Abang pakai selama ini? Ya buat saya sih mungkin secara umum saya nggak merasa terlalu melihat ini ya perbedaan yang sangat signifikan ya.
Kualitasnya juga oke juga ya Bang ya? Oke. Nggak Mungkin juga kalah. karena saya orang kampung kali ya, jadi nggak terlalu tahu difference-nya. Tapi yang sangat membedakan adalah harga dengan kualitas yang menurut saya Nah, baik. nah, Itu dompet saya berkata lain, dan dompetnya sangat gembira gitu karena betul. bisa Ini ramah harganya dompet seperberapanya gitu benar-benar. Biasanya produk lokal tuh ramah banget sama dompet kita ya Bang ya? benar, tanpa mengurangi kualitas gitu ya. Itu penting. Oke, thank you Bang Rahmat. Saya juga mau nanya nih sama narasumber lainnya. Dari Mas Dana dulu kali. Mas Dana, brand favoritnya apa sih Bang? Anything, bisa baju atau mungkin ada makanan favorit. Boleh di-sharing ke kita semua Bang, brand favoritnya Mas Dana. Nah, brand favoritnya udah pasti Grab lah ya. Jadi itu udah brand favorit nomor satu. Tapi tadi seperti Bang Rahmat, ini t-shirtnya, ini actually produk lokal. Saya beli di Mitra Bukalapak di Depok, ya kan. Dia bilang kaosnya bikinan lokal, jadi dari Bandung kalau nggak salah. Terus disablon sendiri sama dia gitu. Jadi Wow, sablonnya nggak kalah, keren loh, rapi banget. sablonnya glow in the dark lagi. Jadi kalau malam-malam saya main sama anak saya gitu, saya matiin lampunya terang gitu Gampang kan. Nah, nyari itu papanya ya. nah, itu keren. Jadi dan saya Bagus, pakai ya, dan saya pakai ini pas kan warnanya Bukalapak dan Grab gini kan. Jadi dan saya pakai juga kualitasnya definitely as good as atau sebaik dari t-shirt dari luar negeri yang import gitu ya. Nggak Jadi kalah memang ya Mas Dana ya. ya, jadi kalau ditanya brand lokal favorit apa, ada banyak gitu ya, dari kaos-kaos yang mungkin nggak pernah didengar gitu, kemudian juga batik-batik yang lokal banyak sekali. Nah, betul. Tetapi juga Grab food juga kan banyak tuh makanan-makanan yang lokal, jadi ya banyak sekali lah lokal-lokal brand atau merchant yang favorit untuk saya sama keluarga gitu. Dan Mas Dana juga setuju ya, berarti kualitasnya nggak kalah ya Mas Dana ya, dengan brand-brand dari luar biasa nih UMKM kita ya Mas Dana. Iya, betul sekali, hebat-hebat UMKM kita. Keren-keren. Nah, terakhir nih, aku juga penasaran nih dengan Mas Vince. Boleh di-share Mas, brand lokal favoritnya Mas Vince, apa aja? Boleh baju, boleh sepatu, atau apa mungkin barang-barang yang jadi favorit nih? Banyak juga sih. Kalau kita ngelihat kan sebenarnya Indonesia itu kan rich ya, dalam arti rich juga tidak cuma dari rich itu dalam arti cuma natural resources, apakah itu juga makanan, apa itu juga kreativitas, tapi juga talent-talentnya. Jadi kalau dari saya itu sebenarnya banyak sekali gitu barang-barang. Contoh gitu ya, saya suka sambal. Saya tuh demen banget sambal gitu. Sambal dari Surabaya, sambal dari dari Sumatera Utara, dari daerahnya Toba, situ itu sambalnya enak-enak semua tuh. Jadi saya sering tuh pesen-pesen sambal karena hampir semua makanan saya selalu ada sambalnya gitu. Doyan banget pedas nih. Saya kalau satu makan itu satu tahu bisa 2 cabai rawit. Oh, berarti cabai pakai tahu ya, Mas Vince, bukan tahu pakai cabai ya? Betul. Nah, jadi cabenya yang lebih utama, terus tahunya berikutnya. Nah, terus juga contoh baju gitu ya. Contohnya istri saya itu, nah itu termasuk tuh UMKM, dia develop baju yang namanya One Fine Sky. Nggak tahu pernah dengar nggak One Fine Sky gitu. Itu bajunya itu juga sangat, itu kualitasnya sangat bagus, semuanya diproduksi di lokal, desainnya itu dengan desain-desain lokal semua. Terus kadang-kadang kalau kita pergi gitu ke luar negeri gitu, terus dibawakan bajunya, itu pada nanyain loh, itu brand di mana tuh, saya pengen tuh. Wah langsung, di Indonesia loh ini semua produksi, desain, semuanya dari Indonesia. Jadi kalau kita ngelihat itu, UMKM kita itu sebenarnya benar-benar very rich dalam arti rich in terms of variety, rich in terms of the quality, and rich in terms of talents. Makanya itu sebenarnya kenapa kita sangat entusiastik sekali untuk membantu mendorong UMKM di Indonesia. Ya, setuju banget. Jadi kita dukung terus ya para UMKM ini karena memang sudah tidak kalah dari sisi kualitas tadi dibilang sama Mas Vince, kemudian talentnya sendiri ya. Betul. Itu juga nggak kalah gitu. Jadi kita semua memang wajib kudu harus mendukung semua UMKM yang ada di Indonesia ya Mas Vince. Betul. Dan semua bisa dibayar oleh Dana juga loh.
Nah, itu lebih Nah, penting lagi. Tapi kita stop dulu karena kita akan sharing nanti di sesi berikutnya. Sekarang thank you Mas Vince. Nah, ini kan pas banget nih dengan momentum Hari Pelanggan ini ya. Tentunya banyak banget biasanya kalau bulan September itu diluncurkan produk-produk inovasi ya terkait dengan produk ataupun layanan. Nah, kalau ngomongin inovasi, kira-kira apa saja sih nih yang inovasi yang telah dilakukan baik oleh Bukalapak, Grab ataupun Dana untuk memberikan pengalaman yang terbaik bagi seluruh pelanggan UMKM lokalnya nih. Saya mulai dari mungkin dari Bang Rahmat dulu, Bang. Apa sih inovasi yang sudah dilakukan Bukalapak so far nih, Mas? Ya, Mbak Tina, kita kan ngobrol sama perusahaan teknologi nih ya. Jadi kalau kita cerita inovasi, inovasi itu kayak apa ya, alasan kita kenapa kita ada gitu kan, untuk melayani customer. Betul. Tentunya kita sesuai dengan budayanya Bukalapak ya. Kita pengen, salah satu core value kita yang pertama adalah enable customer to grow. Jadi kita inovasi yang kita buat itu bagaimana caranya semua pelanggan kita, baik itu mereka merchant, mereka bisa tumbuh gitu ya. Dan juga tentunya buat yang membeli ya, mereka juga bisa ibaratnya tumbuh dengan cara masalah yang mereka hadapi itu bisa terselesaikan gitu dengan transaksi dan sebagainya. Nah, tapi karena kita cerita Harpelnas nih, mungkin kita kalau juga cerita inovasi itu banyak banget kan, jadi coba sempitin sedikit gitu. Jadi dari sisi pelayanannya pelanggan sendiri gitu. Ya kebetulan pasti Tina malah lebih ngerti daripada saya ya. Jadi, nah itu kadang-kadang kita selalu mikir ya, kita di front lines, maksudnya di depan itu kan ada transaksi, ada marketing, ada apa segala gitu. Tapi yang nggak kalah pentingnya kan sebenarnya adalah customer service gitu ya. Dalam hal ini misalnya buka bantuan kalau di Bukalapak. Nah, bagaimana caranya kita juga bisa berinovasi untuk melayani atau membantu customer lebih baik lagi kan. Jadi kalau teman-teman udah bikin misalnya biar lebih gampang, kita bikin fitur chatbot gitu kan, yang supaya lebih responsif dan sebagainya, kita sebut ACA gitu ya. Jadi ini menu baru di live chat buka bantuan, juga untuk di seller center. Jadi teman-teman itu bisa mendapatkan respon dan solusi dengan lebih baik lagi gitu. Nah, yang selain itu juga kita ganti nomor gitu ya, kita bikin nomor call center sekarang. Call center kita sekarang sudah ganti nomor dengan yang terdaftar, dan ini semua diawasi oleh otoritas pemerintah ya Bang ya. Ya, jadi sekarang nomornya lebih gampang ya, 150 133 gitu misalnya. Jadi 150 333. Jadi ya itu mungkin biasa orang juga nggak harus cari dulu gitu kan, mau kontak buka bantuan, login dulu, oh nomornya berapa gitu, mungkin hopefully bisa seperti fast food gitu kan, orang juga ingat nanti ke depan. Ingat sih berapa digit itu ya Bang ya. Ya, dan tentunya juga kita juga ingin selalu kita juga tahu ya bahwa pelanggan kita juga nggak semua nyaman ngobrol gitu ya dengan yang apa ya, nggak real time gitu ya. Mereka pengen lihat muka dan sebagainya. Jadi dengan masa pandemi ini kita harus bisa melayani customer juga yang mereka pengen datang walk in dan sebagainya. Kita bikin itu virtual call center, virtual walk in center. Betul Bang, untuk keperluan servis tatap muka ya. Jadi orang tinggal datang ke kantor, dia berhadapan face to face, tapi face to face-nya virtual. Jadi tapi dengan real agent Bang Rahmat. Ya, real agent, real time gitu. Jadi mereka bisa dilayanin, tapi sentuhannya hampir sama dengan fisik, tapi dengan tentunya lebih safe dengan kondisi seperti ini. Inovasi-inovasi seperti ini yang kita harus selalu pikirkan, gimana caranya bisa melayani dengan lebih baik. Gitu kira-kira ya untuk ini ya. Menarik banget dan sangat customer fokus sekali tentunya inovasi yang sudah dilakukan oleh Bukalapak. Dan pastinya dari Grab Indonesia juga punya inovasi yang mungkin bisa di-share Mas Dana. Kira-kira nih inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Grab untuk para customer tercintanya nih? Iya, jadi saya seperti yang saya setuju dengan yang Mbak Rahmat bilang gitu ya. Biasanya memang inovasi itu terlahir karena ada problem, dan problemnya juga lumayan dahsyat gitu, sehingga kita dipaksa untuk berinovasi gitu ya. Dan saya setuju, salah satu visinya Grab adalah providing economic opportunity at scale, jadi memberikan kesempatan ekonomi yang besar kepada masyarakat Indonesia salah satunya. Nah,
saya tuh menjadi saksi di mana saya tuh senang sebetulnya melihat semangat itu tuh kelihatan gitu di Grab ya. Problem kita pada waktu pandemi, strategi utama pemerintah adalah membatasi mobilitas daripada warganya gitu dengan PSBB dan yang lain-lain. Jadi kita lihat itu, pada waktu lagi PSBB orang nggak bisa kemana-mana, income daripada mitra-mitra pengemudi kita tuh turun gitu, karena mereka nggak bisa nganter orang, karena orang nggak bisa kemana-mana. Karena disitulah gimana Grabber semuanya berpikir, ini gimana nih kita bantu mitra pengemudi kita, bagaimana kita bisa serving customer-customer kita sekarang yang lagi ada di rumah. Jadi terlahir dari situ. Akhirnya kepikiran, oh kalau misalnya memang dulu mitra-mitra kita nganterin orangnya banyak, mungkin ke depannya bisa nganterin barang yang lebih banyak gitu. Jadi income-nya bisa naik, income-nya bisa sama, minimum, tetapi yang tadinya nganterin orang, jadi nganterin barang atau makanan. Nah, dari konsep dasar itulah kita banyak launching produk-produk baru gitu ya. Kita launching GrabMart, kita launching Grab Just Tip. Jadi nasabah-nasabahnya Grab itu sekarang bukan hanya bisa order food, tapi bisa order kebutuhan sehari-hari di GrabMart. Bisa Just Tip juga, kalau merchant yang nggak ada di sana, bisa telepon Just Tip. Nah, kita untuk mendukung itu, perusahaan teknologi gitu ya, kita juga launching aplikasi baru kita namanya Grab Merchant. Nah, di Grab Merchant ini, sebanyak mungkin dilakukan self-service, sehingga sangat convenient untuk merchant ya, Mbak. Jadi kalau misalnya ada bisnis yang mau, mau menjadi bagian dari GrabMart, dia bisa download Grab Merchant, kalau dokumennya lengkap 1 hari dia bisa aktif, banyak self-service-nya juga gitu ya, bahkan dia bisa melakukan self-service iklan gitu di dalam Grab Mart-nya untuk membantu dia punya penjualan. Wow. Jadi ini usaha-usaha yang mudah-mudahan terus kita bisa dapat lakukan bersama untuk meningkatkan gitu ya, atau menjaga kesempatan-kesempatan bagi mitra-mitra kita sama UMKM dan merchant-merchant bisa dapat akses ke pasar yang lebih besar lagi gitu. Ya, ini sangat solutif sekali Mas Dana, thank you. Dan terakhir nih, pasti dari Dana sendiri tidak kalah nih inovasi yang sudah dilakukan. Boleh di-share ke kita Mas Vince, inovasi apa saja yang sudah dilakukan oleh Dana Indonesia? Oops, muted. Oke, siap. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rahmat dan Mas Dana, wah saya seneng banget nih manggil Mas Dana. Jadi kita tuh kan emang benar-benar melihat apa sih yang bisa inovasi yang kita berikan supaya membuat pelanggan itu merasa lebih nyaman gitu ya. Dan juga apalagi fokus kita sekarang ini adalah untuk meningkatkan UMKM di Indonesia. Karena kita tahu sendiri UMKM di Indonesia itu adalah penggerakan ekonomi bagi terbesar untuk masyarakat Indonesia. Hampir 90% dari tenaga kerja di Indonesia itu bekerja di UMKM. Jadi penting sekali kita bisa membawa teman-teman yang semua sudah masuk ke digital ecosystem, jadi semuanya sudah melakukan pembayaran online atau pembayaran yang dengan QR, yang sekarang kita sebut pembayaran dengan kris itu ya. Itu supaya kita bantu untuk gimana caranya mereka bisa mengetahui tempat mana saja yang sebenarnya sudah menerima pembayaran secara digital gitu, secara kris. Apalagi sekarang sejak zaman pandemi ini kesadaran kita makin meningkat kan, bahwa pembayaran itu kalau bisa lebih contactless, lebih hygienic, dan sebenarnya ini yang penting sekali, lebih secure dan lebih transparent. Nah, ini yang paling fundamental sih. Betul. Nah, makanya di Dana sendiri sudah ada yang kita sebut features discovery. Nah, yang kita sebut namanya nearby. Jadi nearby kris merchant tuh di mana aja. Nah, ini penting sekali. Jadi kita bisa membantu teman-teman kalau untuk yang pingin gitu jalan-jalan meskipun masih PPKM ya, tapi kan masih kadang-kadang kalau dekat gitu, kalau udah boleh, apalagi sekarang juga udah ada vaksin ID gitu, kita ingin mengunjukkan tempat tersebut. Jadi Dana memberikan feature nearby yang bisa mengarahkan ke lebih dari 9 juta merchant sudah terdaftar. UMKM ini sudah terdaftar di kris ekosistem. Jadi makin lama makin berkembang, nanti pengetahuan makin luas, teman-teman makin tahu semua gitu, makin banyak macam-macam di Indonesia itu ada apa aja sih dan di mana saja sebenarnya pembayaran digital. Jadi kita bisa membantu pergerakan ekonomi yang lebih cepat, apalagi nanti sudah balik dengan setelah habisnya masa pandemi ini. Ya. Oke, luar biasa sekali ya semua inovasi yang sudah dilakukan, dan lagi-lagi semua dilakukan buat customer dan untuk mendukung UMKM lokal juga. Nah, oke, thank you Mas Vince. Selanjutnya nih,
kalau tadi semua ngomongin COVID gitu ya, pandemi yang masih berlangsung, dan kita juga tahu ini udah hampir 2 tahun. Pandemi COVID-19 ini sedikit banyak berdampak pada kestabilan ekonomi bangsa kita nih. Meski begitu kan, instead of patah semangat, nyerah gitu ya, kita juga harus bangkit dan bergerak untuk terus memulihkan keadaan ekonomi kita. Nah, boleh di-sharing mungkin ya dari Mas Vince dulu nih, Mas. Perubahan apa sih yang dirasakan selama pandemi ini dari sisi customer-nya Dana, dan kemudian Dana menyikapinya gimana nih? Boleh di-share Mas strateginya untuk menghandle situasi pandemi ini? Oke, jadi kalau kita melihat dari perubahan ya dari tingkat dari masyarakat di masa pandemi ini, kan emang di masa pandemi ini kita dianjurkan untuk supaya tidak terlalu banyak sekali keluar, apalagi berinteraksi secara berdekatan dengan masyarakat gitu ya, karena kita juga harus menjaga social distancing ya, Mas Vince. Ya, betul. Jadi kita melihat dari situasi seperti tersebut, maka banyak orang yang sudah lebih banyak lah di rumah. Jadi karena itu justru peningkatan literasi digital itu meningkat jauh lebih besar di masyarakat sendiri. Jadi banyak sekali kita melihat teman-teman pengguna-pengguna itu yang tadinya hanya menggunakan sekali-sekali gitu, lebih jarang, sekarang menggunakan lebih cepat. Kita lihat sendiri di dalam Dana sendiri, peningkatan itu selama 1,5 tahun terakhir itu sudah lebih dari 200% pertumbuhannya. Dalam arti dari semua matriks kita sebut, dari frequency of usage, dari banyaknya pengguna, dari jumlah volume transaksi, dari active user, apa semuanya naik secara pesat. Nah, ini makanya perubahan itu dalam pandemi ini adalah tingkat kesadaran pentingnya digitalisasi, dan gimana kita sekarang harus menjemput nih bolanya, karena sekarang masyarakat semua sudah benar-benar ingin merubah lifestyle-nya supaya lebih banyak berinteraksi secara digital. Jadi makanya kita selalu melihat apa sih yang sudah dibutuhkan, apalagi yang sekarang di masa-masa pandemi ini, dan juga kita tidak cuma sekarang, juga kita juga harus menyiapkan kalau sudah balik itu apa sih yang akan dicari mereka semua. Nah, inilah semua yang produk kita develop, yang kita sudah kita kerjakan, makanya kita mengalami growth yang sangat signifikan. Wow, luar biasa ya. Jadi kita memang harus melakukan adjustment atas perubahan customer behavior ini ya, Mas Vince ya. Betul. Keren-keren. Nah, sekarang kalau di Grab sendiri gimana nih, Mas Dana? Perubahan apa sih yang paling dirasakan selama pandemi ini dari sisi customer-nya Grab? Kemudian termasuk gimana cara menyikapinya nih, Mas Dana? Ya, kebutuhan digital tadi Bro Vincent udah jelaskan gitu ya. Nah, kalau dari Grab sendiri itu sebetulnya ada satu mungkin yang saya mau fokusin. Jadi mungkin dulu sebelum pandemi, top of mind daripada customer kita itu adalah kemudahan dan kemurahan gitu ya. Jadi yang mudah dan yang murah pasti laku. Tetapi kita juga lihat di masa pandemi ini ada satu faktor yang menjadi pertimbangan yang naik luar biasa gitu. Sekarang customer itu mulai juga memikirkan mengenai kesehatan dan keamanan. Nah, ini imbasnya kemana-mana nih, kesehatan dan keamanan. Karena begitu mereka mempertimbangkan kesehatan sama keamanan, perilakunya terus berbeda gitu ya. Nah, karena kita lihat faktor ini tuh dari dialog kami dengan para customer kami, dengan merchant kami, dengan mitra kami itu naik. Nah, kita mulailah melancarkan produk-produk yang memang dan layanan-layanan yang fokus untuk menjaga kesehatan dan keamanan, kayak misalnya Grab Protect. Ya, Grab Protect itu adalah layanan transport yang berbeda, ada RTC-nya, kemudian juga ada hand sanitizer-nya di dalam mobil, dan dan pelayanan yang ekstra. Terus kita juga bikin Grab Vaccine Center di mana-mana. Jadi prioritas kita adalah make sure sebanyak mungkin mitra-mitra kita itu dan merchant-merchant kita itu tervaksinasi gitu ya. Nah, boleh juga kita cukup senang juga untuk bisa bilang bahwa untuk Grab Protect, Grab Car Protect ya, 100% mitra kami di Jakarta dan Bogor itu sudah tervaksinasi. Wow. Nah, ini bismillah kita bisa lakukan ke kota-kota dan daerah-daerah yang lain gitu ya, tetapi di Indonesia, tapi di Jabu sendiri sudah 100% tervaksinasi untuk Grab Protect gitu. Nah, kemudian kita juga tadi kembali meluncurkan contactless delivery. Itu mitra-mitra kita, merchant-merchant kita, benar-benar kita train gitu ya untuk melakukan contactless delivery dari merchant
dari restoran ke drivernya contactless. Kemudian dari mitranya atau dari drivernya ke customernya juga contactless, sehingga nasabah-nasabah atau customer-customer juga merasa lebih nyaman lah gitu ya, di mana ada social distancing-nya juga. Nah, jadi fitur-fitur seperti ini yang kita terus coba samakan dengan kebutuhan baru yang nasabah-nasabah inginkan gitu ya. Nah, sama juga dengan aplikasi Grab Merchant yang tadi saya sampaikan gitu. Jadi aplikasi Grab Merchant itu memberikan sangat banyak kemudahan untuk mitra-mitra. Jadi yang mungkin tadinya dia harus datang ke Grab Center untuk apply, dia harus melakukan telepon, self service-nya banyak sendiri, even sampai untuk mengiklankan bisnis mereka di Grab App itu ada self-service Grab Apps, di mana merchant-merchant atau mitra-mitra bisa langsung naikin iklan untuk barang atau toko mereka, bukan toko lah ya, kita kan banyaknya makanan sama yang bisa makanan sama mart gitu ya. Itu dalam waktu 3 menit aja, dia udah bisa naikin barangnya untuk di-feature di aplikasinya. Semurah 57.000 gitu, yang mungkin mudah-mudahan mengembalikan penjualan ke mereka yang lebih banyak. Nah, jadi dari kita itu tadi itu simple konsep bahwa customer kita, merchant kita, kesehatan dan keamanan itu penting bagi mereka. Nah, itu yang kemudian kita coba tularkan atau integrasikan ke dalam produk-produk kita. Jadi untuk teman-teman UMKM dan mungkin ada teman-teman merchant yang lagi ada di sini, jangan lupa tuh prosedural mengenai kesehatan itu penting sekali dan customer pasti beli tuh. Ya, benar, setuju. Wah, ini terlihat banget nih komitmen nyata dari Grab nih, Mas Dana, terhadap perubahan behavior ya. Jadi safety dan secure juga jadi hal paling penting. Terima kasih Mas Dana. Nah, untuk Bang Rahmat gimana nih Bang? Di Bukalapak sendiri pastinya ada dong gitu ya strategi yang dilakukan dan menyikapi situasi pandemi ini. Boleh di-share ke kita semua Bang? Seperti apa? Jadi kalau kita cerita pandemi ya, karena ini pandemi urusan kesehatan dan juga mengarah ke ekonomi, tentunya ada beberapa key behavioral change gitu ya, atau perubahan perilaku yang fundamental. Kalau saya biasa bayangkan itu ada 3. Yang pertama, karena ini kesehatan, orang jadi lebih health conscious. Jadi lebih sadar kesehatan, dan karena kita di Bukalapak ya, kita tentu mikir transaksionalnya ya, transaksinya. Jadi kalau sadar kesehatan, dia jadi pengen beli vitamin, beli obat, beli barang-barang yang ini kayak hand sanitizer, masker dan sebagainya. Itu juga cukup banyak kita lihat, dan itu tadi udah dibahas juga sama teman-teman yang lain. Terus yang kedua kita lihat gini, karena orang nggak boleh travel, orang nggak boleh pergi-pergi, PPKM, PSBB dan sebagainya, ada behavior yaitu aktivitasnya itu menjadi home centric atau near home centric. Jadi rumah itu bukan hanya jadi tempat istirahat dan berkumpul bersama keluarga, tapi juga jadi kantor, tapi juga jadi entertainment center gitu kan, dan sebagainya. Dan itu juga kita lihat behaviornya orang beli gitu, belanja-belanjanya juga jadi berubah gitu kan. Jadi alat-alat kantor jadi dibeli gitu kan, kursi yang lebih nyaman, dan entertainment center juga misalnya jadi beli barang-barang hobi gitu kan, naik juga. Jadi orang beli ikan, beli makanan ikan, kebun segala macam kan, berkebun dan sebagainya. Nah, tapi yang juga berkaitan dengan kita adalah bukan hanya home-nya sendiri. Karena home orang belanja online gitu ya, diantar, tapi yang menarik juga adalah near home. Jadi karena ada barang-barang yang nggak nyaman orang belanjanya di online, atau kalau nggak cocok gitu ya. Tapi orang jadinya belanja mungkin bukan di tempat yang jauh dari rumahnya, tapi dia belinya di dekat rumahnya. Jadi di toko-toko yang ada di lingkungan mereka. Dalam hal ini kita kayak di warung gitu kan. Nah, ini yang terus terang fenomena ini atau behavior ini yang kita perkuat gitu kan, karena dengan kita punya produk Mitra Bukalapak untuk mendigitalisasi, menaik kelaskan warung, ya kita juga pengen orang bisa tetap dapat pelayanan yang sama, yang mungkin tadinya belanjanya di pasar atau di supermarket, mungkin dia juga bisa juga dapat barang-barang yang dia butuhkan di
warung atau pelayanan yang dibutuhkan di warung-warung gitu, dengan near home centric. Dan yang terakhir, karena ini masalah ekonomi juga, behavior yang ketiga itu adalah mungkin wiser spending atau wiser finance gitu ya, kita ngelihatnya. Orang lebih hati-hati untuk beli barang, kalau barang nggak usah diganti, nanti dulu belinya barang lebih murah, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, kita juga ngelihat orang perlu menambah penghasilan gitu. Nah, ini yang strategi kita adalah kita pengen mempermudah lagi teman-teman untuk menambah penghasilan ya. Kita juga tadi ceritain ini data-data ini ke pelapak gitu kan, supaya mereka mengganti gitu ya, barang yang mungkin kurang terlalu laku bisa diganti dengan barang yang lebih laku. Tapi juga kayak misalnya untuk warung-warung, supaya mereka bisa dapat penghasilan lebih, kita selalu menambahkan pelayanan gitu. Tambahin misalnya kirim uang, kirim paket, bisa juragan produk jutawan dan sebagainya, itu semua kita selalu tambahin, karena makin banyak barang yang atau jasa yang mereka jual, mereka bisa dapat income yang lebih juga yang lebih juga gitu. Jadi hal-hal seperti ini tuh yang kita ya, big picture-nya kita pengen pelanggan kita atau yang merchant itu bisa dapat income lebih baik lagi. Ya. Oke, thank you Bang. Nah, tadi ngomongin tentang pengembangan layanan gitu ya. Tentunya kita kan selalu melibatkan pelanggan yang merupakan sumber inspirasi kita semua gitu. Nah, bentuk karena kita lagi merayakan Hari Pelanggan di bulan September, ada nggak sih bentuk apresiasi khusus yang diberikan kepada para pelanggan kita semua dalam rangka Harbolnas 2021 ini? Ada program inisiatif, promo, atau inisiatif khusus untuk para pelanggan UMKM lokal yang tersebar di seluruh Indonesia. Mungkin dari Bang Rahmat lagi nih Bang, bisa di-share nggak sih program dari Bukalapak apa saja nih yang spesial di Hari Pelanggan Nasional ini Bang? Ya, jadi kalau untuk customer service sendiri ya, kita juga tentunya ada acara khusus gitu ya, karena kita untuk meningkatkan semangat kita ada bikin acara judulnya Jagoan Pelanggan, temanya inovasi customer journey gitu ya. Ya ini kita buat karena kita pengen selalu appreciate pelanggan kita juga ingin selalu beradaptasi, selalu memberikan yang terbaik dan sebagainya. Dan ini juga ya kemarin ini berita bagus juga sih buat kita ya, kita kemarin ikut lomba customer service tingkat internasional. Alhamdulillah dari 7 ya, kalau nggak salah kita dapat medali 6 ya. Yeah. Ada 2 emas, 2 perak, 2 perunggu gitu ya untuk ini. Which is ini juga kebanggaan buat teman-teman di customer service kita gitu. Nah, tentunya juga kalau di platform kita selalu ada ibaratnya marketing promo-promo. Kita punya lapak lokal jagoan gratis ongkir sampai 100.000 kali gitu kan. Misalnya itu yang kemarin 100.000 kali, jadi itu 4 sampai 11 September yang kemarin. Terus juga untuk mitra Bukalapak kita juga yang untuk yang 99 ini kita juga kasih ada beberapa program, ada bisa dapat saldo sampai 9 juta untuk beberapa fitur ya, kirim uang, virtual account, sama ini juga untuk bisa jadi tambahan modal usaha, cashback, top up digital, ya untuk ibaratnya untuk supaya teman-teman bisa jualan lebih baik lagi. Keren banget. Dan pastinya dari Dana Indonesia juga nih, tentunya ada program khusus ya, Mas Fit, boleh di-share-kah apa saja sih program spesial untuk para customer setianya Dana nih? Sorry, mute lagi. Dari kami selalu banyak sekali ya program-program untuk yang diberikan ke masyarakat. Tapi kan kita juga selalu melihatnya itu gimana sih program tersebut bisa benar-benar membantu dari kehidupan sehari-harinya, tidak cuma sekali-sekali. Jadi kita melihat banyak sekali yang kita offer itu contohnya nih, kita barusan disbursement kan prakerja. Nah, itu lumayan tuh dari prakerja yang itu membantu banyak sekali dari masyarakat, dan kita sendiri Dana dari kuotanya lebih dari 30% itu dari yang didiskusi itu oleh Dana. Nah, itu juga sangat keren. Terus kedua, kita juga biasa kan kalau Dana itu setiap tahun di 11/11, tolong ditunggu tanggal mainnya, itu ada selalu acara yang benar-benar
banyak sekali program-program promosi, program-program yang bagus yang bisa di pengguna dapatkan di hari tersebut dan di minggu tersebut supaya bisa dicoba di semua merchant-merchant yang sudah makin besar sekali yang sudah menerima dana. Dan juga kita juga makin banyak sekali ini datang ke depan lagi dalam beberapa bulan ini produk-produk features baru yang kita akan selalu setiap kali kita ada produk baru kita akan memberikan edukasi dan edukasinya itu bisa dapat dinikmati oleh karena program-program yang sangat menarik. Pastinya, pokoknya Dana juga fokus semua pada customer ya, Mas Vince. Betul. Keren. Nanti jadi tunggu saja kejutan-kejutan berikutnya dari Dana ya. Dan pastinya dari Mas Dana dari Grab nih juga mau sharing nih apa aja sih sebenarnya yang sudah diberikan oleh Grab untuk merayakan Hari Pelanggan ini. Mas Dana silakan di-sharing. Ya, jadi untuk merayakan Hari Pelanggan Nasional ini kita ingin memanjakan para pelanggan kita gitu ya. Jadi dan dengan harapan bahwa begitu dimanjakan, pelanggan-pelanggan kita senang, bisnis untuk para merchant dan UMKM-nya juga naik. Kita ada diskon kilat, 99 di GrabFood, diskonnya sampai 90%. Kemudian juga ada promo paket ceria GrabFood, 60 kali diskon ongkos kirim bisa sampai 600.000. Wow, nanggung ya. Kemudian juga ada GrabMart Serba Dekat, ya GrabMart Serba Dekat ini khusus untuk toko-toko yang ada di sekitaran rumah-rumah itu juga ada diskon ongkir dan promo-promo lainnya. Dan yang tidak kalah menariknya juga kita ada kolaborasi sama Bukalapak nih, sama Bang Rahmat, di mana nasabah-nasabah Bukalapak yang bertransaksi di Bukalapak bisa mendapatkan promo Grab juga gitu. Jadi bertransaksi di Bukalapak bisa dapat promo di Grab juga sama-sama gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan win-win lah untuk nasabahnya juga untuk UMKM-UMKM-nya. Nah, itu program kita. Oke, siap. Thank you, Mas Dana udah sharing. Nah, sebenarnya masih banyak hal yang mau kita diskusikan lagi dan kita sampaikan buat para customer UMKM kita, tapi sayang waktunya juga sudah sangat terbatas. Dan sebagai pesan terakhir mungkin dari para narasumber kita untuk para pelanggan setia kita nih, terutama di Hari Pelanggan ini mungkin ada yang bisa disampaikan. Mungkin dari Mas Vince dulu, Mas, dari Dana, apa pesan yang disampaikan dari Mas Vince buat para customer setianya Dana nih? Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan terhadap customer-customer Dana, sehingga kita bisa banyak sekali mengalami pertumbuhan yang sangat besar dalam 1 tahun, 2 tahun terakhir ini, dan kami juga selalu beritikat untuk makin baik melayani customer-customer kami. Dan seperti tadi disampaikan, banyak sekali inovasi-inovasi yang sebenarnya tidak terlihat di belakang layar. Contohnya kita ada automation, contoh untuk customer service, contohnya kita ada improvement on the service level quality, kita dengan integrasi dengan partner-partner, dengan merchant-merchant, kita juga membantu dengan UMKM, kita banyak sekali juga melakukan pengajaran, activation, video training program untuk supaya gimana cara mempromosikan dan menjual dagangan secara digital. Itu semua juga kita ditambah lagi yang seperti tadi disampaikan kan, sebenarnya banyak sekali kita lakukan program-program yang kita berikan kepada masyarakat supaya mereka bisa menikmati dari semua produk-produk dan service-service yang kita sudah berikan. Kalau teman-teman ingin tahu program-program di mana, mungkin bisa dicek di aplikasi Dana, itu ada namanya dengan A+ Rewards, itu banyak sekali program-program yang sangat menarik, dan bisa dilihat di situ semua. Dan kedepannya pasti akan sangat banyak lagi yang kita berikan supaya teman-teman di sini merasa Dana sebagai partner in your daily life activities. Sip deh, pokoknya semua untuk customer judulnya ya, Mas Vin. Nah, sekarang gimana ini dengan Mas Dana sendiri dari Grab? Apa nih message yang mau disampaikan? Benar-benar mengucapkan banyak terima kasih gitu ya atas semua pelanggan Grab yang mempercayai Grab untuk membantu Anda semua dalam layanan sehari-hari gitu ya. Paling pesan saya adalah jangan menyerah gitu ya, bahwa tetap semangat. Bro Vincent, Bang Rahmat, kami ini bekerja keras untuk menciptakan
solusi-solusi teknologi yang untuk membantu para UMKM dan para mitra-mitra kami gitu ya. Karena banyak sekali contoh sukses. Mungkin salah satu yang saya mau highlight, ada salah satu pedagangnya, toko orang tuanya ditutup, tetapi Mbak Neneng Nurmayanti ini yang tadinya dia lagi sekolah di Akademi Kepolisian, kemudian resign, membantu orang tuanya melalui pelayanan digital, memanfaatkan platform-platform Grab yang ada, yang tadinya rendah sekali bisa mencapai 18 juta gitu dalam satu hari ya melalui penjualan online. Dan banyak sekali contoh-contoh yang seperti ini. Jadi tetap semangat, lihat kesempatannya, ya kan, bagaimana cara berdagang dan berbisnis online yang sukses, manfaatkan platformnya, manfaatkan kemudahan-kemudahannya, pelajari fitur-fitur self-service-nya yang memang ada contoh nyatanya gitu ya bagi kesuksesan daripada mitra-mitra UMKM yang sudah ada gitu. Dan yaitu tadi, kita semua bekerja keras lah untuk memberikan layanan dan solusi ini untuk kita semua. Jadi tetap semangat. Mungkin dari saya itu kali Mbak Tina. Ya, terima kasih Mas Dana, dan sebagai penutup juga Bang Rahmat, apa nih pesan yang disampaikan untuk para customer setianya Bukalapak, Bang Rahmat? Iya, jadi buat UMKM Indonesia tentunya semangat terus ya. Jadi saat ini Indonesia itu atau UMKM Indonesia itu berada dalam masa yang sangat menarik gitu kan. Sangat mudah sekarang untuk memulai usaha gitu. Udah platformnya udah banyak. Pasar yang didapat bisa lebih luas seluruh Indonesia dengan banyaknya perusahaan teknologi yang saling bersaing secara baik, secara sehat untuk memberikan solusi-solusi, dan solusinya itu beda-beda gitu ya. Jadi mau ngapain itu biasanya ada platform-platformnya yang cocok gitu kan untuk itu. Jadi selama ada niat, dan unfortunately ini masih ini ya, harus ada sinyal juga gitu. Selama ada niat dan ada internet akses, insya Allah kita bisa berusaha. Gitu. Pintu rezeki Allah itu luas, dan kami di Bukalapak sangat berterima kasih kalau atas pelanggan kami, kepercayaannya, dan memang kita ini masih perlu masih banyak tentunya harus diperbaiki gitu kan ya. Tapi kita selalu berniat untuk selalu lebih baik dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, supaya kita semua bisa berkembang bersama. Jadi sekali lagi tetap semangat, dan terima kasih telah menjadi pelanggan Bukalapak. Ya, terima kasih Bang Rahmat. Nah, dengan demikian juga selesai sudah sesi bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih kepada semua narasumber, ada Bang Rahmat, ada Mas Dana, ada Mas Pin juga gitu ya. Terima kasih sudah sharing tentang bagaimana inovasi yang sudah dilakukan untuk pelanggan. Jangan lupa juga selalu simak Rabu Lokal untuk program-programnya, karena pastinya semua dilakukan untuk para UMKM Indonesia. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arep nang ditang. Ibuku mulai. Ibuku mulai, Pak. Arep nambah stok barang, tapi mahal. Susah, Mas. Tang, ngapa lari-lari? Ibuku mulai, Pak Deh. Oh, siapa tuh, Pak? Lucu. Iku Tono, Mas. Anaknya pinter, rajin jualan layangan di warungnya. Udah gitu. Ibu. Le. Sayang banget sama ibunya. Ya, beginilah Kang. Capek ngangkat-ngangkat tiap hari. Mana tempatnya nggak muat. Pengen nambah modal juga, Kang. Lihat deh, Po. Kayaknya warung Aye kurang berkembang, Po. Aye tuh pengennya dapat penghasilan tambahan, Po. Ibu cuma dikasih libur seminggu, Le. Ini ada sedikit, cukup untuk nenek dan kamu. Bu, iki hasil dodolan layanganku, Bu, supaya ibu ra keluar negeri.
Ibu harus pergi, Le. Ibu harus cari duit buat kamu. Le! Saat tak tahu arah, aku ada untukmu. Akan ku topang setengah mati agar kau bisa berdiri di kaki sendiri. Beri sempat sedang asa bisa jadi nyata. Sekarang warung ini untungnya naik 3 kali lipat. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Aku jadi tidak perlu ninggalin Tono lagi. Mas Iwan. Api to Mas warungnya. Sing penting ibuku rasi dokuran negeri meneh. Walau kita rumahnya cuma di desa. Ton, kamu itu punya kita. Beri sempat sedang